Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sigit Puja Pramesti, perwakilan dari kelompok 15 PT Sirifagi. Yang dimana pada video kali ini kami akan membahas mengenai template dan layout. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh Fajar Sidik Maulana. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai template serta mengapa harus menggunakan ARC keseluruhan. Yang pertama, template merupakan representasi jelas dari tata letak pabrik yang mencakup gambar perkantoran, fasilitas perusahaan, termasuk jalan, area hijau, serta elemen lainnya. Kemudian, mengapa harus menggunakan ARC keseluruhan? Ini karena merupakan dasar penting dalam pembuatan template, memastikan konsistensi serta keseragaman tata letak elemen seperti teks, tabel, video, visual, serta grafis. Di mana ARC ini menjadi landasan untuk mencapai tata letak yang konsisten dan menyelaraskan aktivitas serta fasilitas berdasarkan template. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ridho Firdaus Karna. Baik, terima kasih Saudara Fajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan jika lahan yang didapatkan tidak sesuai atau lebih kecil jika dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan area lahan. Nah, untuk jawabannya itu, yaitu yang pertama, evaluasi kembali kebutuhan, yang kedua, komunikasi dengan pihak terkait, lalu yang ketiga, negosiasi ulang, yang keempat, pertimbangkan alternatif, yang kelima, kaji ulang proyek, yang keenam, ajukan perubahan perencanaan, dan yang terakhir itu siapkan rencana darurat. Nah, untuk yang kedua itu, apa sih fungsi skala dan pembuatan template dan layout? Nah, untuk jawabannya itu yaitu skala pada pembuatan template dan layout memiliki fungsi untuk menentukan ukuran, dan skala digunakan untuk mengatur ukuran dan posisi elemen-elemen seperti teks, tabel, visual, dan grafis agar sesuai dengan ukuran halaman atau media yang akan digunakan nantinya. Lalu sedangkan pada pembuatan template sendiri, yaitu skala yang digunakan untuk menentukan ukuran itu yang akan digunakan pada dokumen atau halaman yang akan dibuat berdasarkan template tersebut. Untuk penjelasan yang saya jelaskan itu cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan yang dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan bahas mengenai perbedaan dari template dan layout. Yang dimana template ini adalah suatu kerangka kerja atau suatu gambaran umum yang dapat memudahkan para pembaca dalam melihat suatu gambar. Yang dimana template ini dapat mencakup suatu layout. Contohnya seperti PT Sirifagi. PT Sirifagi dapat membuat template itu terdapat layout fabrikasi, layout perkantoran, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pekerjaan yang PT Sirifagi kerjakan. Kemudian untuk layout ini adalah suatu tata letak yang dapat menentukan posisi ataupun ukuran dari masing-masing ruangan yang akan kita gunakan dalam suatu fabrikasi maupun perkantoran, yang dimana layout ini akan kita letakkan dalam sebuah template. Sehingga perbedaan dari template dan layout yaitu dari spesifiknya, yang dimana dalam template ini hanya menampilkan layout-layout yang sudah dibuat dan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan di luar dari layout yang sudah dibuat. Sedangkan jika layout ini spesifik, yang dimana dalam layout ini menjelaskan bagaimana alurnya, kemudian tata letak dari satu ruangan ke ruangan lainnya, apakah ruangan tersebut dapat dilewati atau tidak. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh Gilang Ilahi Wahidin. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fakta menarik dalam dunia perancangan tata letak fasilitas atau PTLF ini. Sebelum adanya PTLF ini, perancangan itu sangat memakan waktu, tenaga, dan juga biaya. Namun setelah adanya PTLF ini tentunya sangat membantu dalam dunia perancangan, misalnya seperti menghemat biaya, menghemat waktu, dan juga menghemat tenaga, dan membuat efektif dan efisien tentunya. Mungkin sebagian orang menyangka PTLF itu hanya perancangan yang berfokus pada tata letak saja gitu. Kita hanya menyesuaikan seperti mesin ini harus disimpan di sebelah mana agar baiknya gitu. Namun PTLF tidak hanya itu. PTLF juga dapat membantu menaikkan output produksi, yang kedua mengurangi delay, yang ketiga mengurangi jarak perpindahan barang, yang keempat penghematan pemanfaatan area, yang kelima pemaksimalan pemakaian mesin, tenaga kerja, dan juga fasilitas produksi lainnya, yang keenam proses manufaktur yang lebih singkat, dan delapan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bahkan yang kesembilan dapat mempermudah aktivitas supervisor dalam pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.